Harusnya jalannya tuh jam 7.30. Iya, Sekarang udah setengah 9. Pesawat kita jam 11, jadi minta maaf banget ya. Gema takbir yang mulai sayup terdengar di tanah air, seolah menjadi pengantar keberangkatan yang penuh haru bagi keluarga besar Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya. Di tengah hiruk-pikuk persiapan masyarakat menyambut hari kemenangan, pasangan ini justru memilih jalan yang berbeda dengan memboyong seluruh buah hati mereka ke Tanah Suci. Kartika dan Habib Usman berangkat di hari Kamis, 19 Maret 2025 lalu, atau hanya 2 hari sebelum hari kemenangan itu tiba. Secara eksklusif kepada pemirsa Intens Investigasi, inilah momen eksklusif perjuangan Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya yang harus berjibaku dengan 6 koper besar yang dibawanya. Belum lagi, drama tiket pesawat yang mendadak berubah hingga keberanian berangkat tanpa reservasi hotel demi mengejar keberkahan 10 malam terakhir Ramadan. Lantas, bagaimana repotnya Kartika Putri mengatur barisan anak-anaknya di tengah kondisi fisik yang tengah berpuasa dan menyusui? Benarkah pula, di sela-sela kerepotannya, Kartika sempat membawa bekal kue lebaran supaya masih membawa tradisi berlebaran di tanah air yang tak ingin mereka tinggal? Dan lalu, benarkah ada sedikit ketakutan yang dirasakan Kartika dan Habib Usman mengingat situasi di beberapa negara Timur Tengah yang sedang memanas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau masih soal keriuhan yang terjadi di keluarga besar Kartika Putri dan Habib Usman jelang keberangkatannya untuk menunaikan ibadah umrah di hari Kamis 19 Maret 2025 lalu. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi kemarin, pemandangan tak biasa begitu terlihat di kediaman Karput, sapaan akrabnya yang sejak buta fajar menyingsing, suasana rumah tampak begitu sibuk. Di depan rumah, terlihat 6 buah koper berukuran jumbo nampak berjejer, siap diangkut menuju bandara. Menilik kembali ke belakang soal persiapan yang dilakukannya jelang ibadah umrah pertamanya di bulan Ramadan kali ini. Diceritakan oleh Kartika, hal ini rupanya terjadi dengan sangat mendadak. Kartika saat itu pun bahkan mengaku baru saja pulang jam 1 dini hari, setelah menyantap ketupat lebaran lebih awal di rumah sahabatnya Tashi Atasia. Tanpa sempat memejamkan mata, ia harus langsung berjibaku, mempacking seluruh kebutuhan rombongan yang akan berangkat yang berjumlah 10 orang. Ketegangan makin memuncak, manakala jadwal tiket pesawat yang semula direncanakan tanggal 21, secara qadarullah harus dimajukan ke tanggal 19, memaksa keluarga ini berlomba dengan waktu, agar tak tertinggal jadwal terbang pesawat. Aduh, semalam baru pulang. Jam 1, kebetulan makan ketupat di rumahnya Tahsi. Karena tahu kita mau berangkat, dia takut kita nggak makan ketupat. Dan tahu aku nggak bisa masak, dia khususin masakin buat kita gitu. Jadi langsung pulang, langsung packing, sahur, nggak tidur. Dan akhirnya ya udah qadarullah. Harusnya jalannya tuh jam 7.30. Iya, sekarang udah setengah 9. Ini. Pesawat kita jam 11, jadi minta maaf banget ya. Keriuhan di kediaman Habib Usman dan Kartika Putri agaknya tak sampai di situ. Sang Habib menceritakan, jika ia sempat memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai keringanan ibadah bagi seorang musafir, mengingat perjalanan panjang selama 10 jam yang harus ditempuh. Habib membebaskan anak-anaknya jika ingin membatalkan puasa, sementara ia dan Kartika tetap berupaya teguh menjalankan kewajiban. Menariknya pemirsa, keriuhan kembali terjadi saat roda kendaraan mulai berputar membelah jalanan Jakarta menuju bandara. Sesampainya di sana, Habib dan Kartika pun harus bahu-membahu menurunkan putra-putri mereka turun dari mobil.
Belum lagi Khadijah yang bangun tidur yang langsung digendong oleh Habib, sedangkan Karput menggendong Ali, si bayi, dan kemudian menaruh di stroller atau kereta dorong. Iya, makanya kita nih anak-anak kan sahur juga tadi. Terus kita bilang sama mereka kalau misalkan seandainya ini kan musafir perjalanan, dan perjalanan ini lebih dari 100 kilo, bahkan ini lebih ribuan. 80 kilo, Ya, 10 10 jam. Ini kurang lebih perjalanan kurang lebih 10 jam. Dan saya bilang juga sama mereka, ini musafir, kalau mau nggak kuat bismillah, batalin nggak jadi masalah karena musafir, tapi diganti di lain waktu. Tapi kalau misalnya kuat ya bismillah. Kalau buat anak-anak, tapi kalau buat kita insya Allah kita lanjut. Karena mikirnya kan khawatir tetap harus dikodok kan, harus diganti. Maksudnya kita kan juga akan ada puasa sunnah lainnya. Jadi kalau memang kita kuat, tidak ada kemudorotan di dalamnya, nggak ada dehidrasi. Kayak aku juga karena menyusui, semuanya aman, ya bismillah gitu. Tapi kan Allah kasih kemudahan, masa sih kita nggak mau ngambil kemudahan itu malah mempersulit diri sendiri. Karena sesungguhnya itu aku bilang Islam itu memang sangat memudahkan, sangat memberi keleluasaan kepada kita gitu. Masa kita nggak ngasih hadiah yang Allah kasih. Walaupun begitu pemirsa, harus pergi jelang hari kemenangan itu datang, agaknya memang menjadi tantangan tersendiri bagi Kartika Putri dan Habib Usman. Maka dari itu, demi tetap menghidupkan suasana lebaran di sana, pasangan ini tak lupa menyelipkan kue kering nastar dan putri salju favorit ke dalam tas mereka, supaya masih membawa tradisi berlebaran di tanah air yang tak ingin mereka tinggal. Walau terasa berbeda berlebaran di negara orang, beruntung cukup ada salah satu hal yang menjadi obat rindunya, yaitu keluarga mereka yang memiliki baju lebaran seragam berwarna hijau. Tapi walaupun begitu, Kartika tetap nampak sangat tenang karena baginya momen bepergian bersama anak-anak adalah memori yang tak akan bisa diulang. Kue kering paling bawa nastar ya. Nastar lah, kita nastar favorit. Favorit saya. Kita nastar sama tahu yang salju juga, putri salju. Nah itu. Ketupat lah. Enggak, udah semalam, udah di tempatnya Tasi dikasih makan. Nastar kesukaan kita berdua. Kalau aku sukanya yang putih-putih itu apa sih Kalisa? Bukan putri salju, ada lagi ya. Itu aja sih biar ada suasana lebarannya. Makanya kemarin karena aku nggak bisa masak, Habib pengen masak ketupat. Alhamdulillah Tashi dan suaminya baik banget. Dia masak lebih early nih, mudah-mudahan nggak basi atas pada saat lebaran nanti. Jadi akhirnya yaudah deh kita punya baju lebaran yang nggak sengaja samaan. Kalau nggak salah warnanya hijau. Nggak ada sih, kalau aku tuh dibawa simpel aja sama Habib karena kita berdua sama-sama menikmati menjadi orang tua dan kita tahu anak tuh nggak selamanya kecil, cepet banget berlalu. Tahun lalu Khadijah yang wewe, sekarang udah ada bayi lagi, jadi kayak kita teamwork aja dan intinya kita nggak usah gampang stres. Misalnya kayak tadi Habib handle kakaknya, aku handle baby, nanti ya tuker-tukeran aja alhamdulillah. Tapi hari ini kita sebenarnya belum punya tiket hotel sama sekali. Nah itu yang buat aku makanya kayak mana kita turunnya di Jeddah, harus ke Madinah, ditambah lagi sekarang kita belum punya hotel sama sekali. Selalu random sama Habib, dari kita ada 10 orang gitu. Makanya kayak di pikiran aku kan lebih ada baby yang harus diganti diapers, ada Khadijah yang toddler gitu. Jadi agak lumayan itu sih yang bikin aku agak lumayan stres gitu. Di sela persiapan terbang, Habib Usman pun sempat bernostalgia tentang kenangan lebaran masa kecilnya di kampung Melayu. Ia mengingat betul momen saat dirinya menanti uang THR dari para tetangga yang hingga kini masih ia hafal namanya.
Tradisi itulah yang kini ia balas dengan rutin berbagi kepada seluruh masyarakat di kampung halamannya. Kebahagiaan masa kecil itulah yang ingin ia tularkan kepada anak-anaknya. Meskipun kali ini mereka harus merayakan hari kemenangan di bawah langit Tanah Suci, di tengah situasi dunia yang tengah penuh ketidakpastian, tak lantas niat mereka pun luntur. Habib tuh dulu masa kecilnya suka banget dibagi sama tetangga-tetangganya uang. Dan dia tuh hafal. Masih ingat sampai hari ini siapa yang pernah ngasih dia THR pada saat kecil lebaran. Dan Habib tuh memang kayak uang lebaran tuh ditunggu-tungguin beliau tuh untuk beli sesuatu yang beliau impi-impikan. Sini Bib. Terus akhirnya karena Habib punya memori yang indah kayak gitu, Habib setiap kali pula lebaran di rumah mertua aku atau mamanya Habib selalu bagi-bagi THR. Itu bisa sampai seluruh kampung Melayu yang areanya Habib itu kebagian semua. Terus aku pertama-tama kayak, Bib kenapa nih kayak gini tradisinya? Ternyata Habib punya cerita kecil yang Masya Allah Tabarakallah gitu. Habib gak melupakan siapa yang bagi THR, akhirnya Habib pengen gak dilupain juga sama anak-anak kecil lainnya. Sementara itu pemirsa mengulang momen sebelumnya atau saat Kartika Putri dan Habib Usman menggelar acara guna menyambut malam Lailatul Qadar di kediamannya. Lantas, seperti apa pesan yang disampaikan Habib saat itu? Benarkah pula, meski sudah hampir 8 tahun mengikuti Habib dan kerap hadir di berbagai acara, Kartika Putri justru menolak jika dirinya disebut sebagai seorang pendakwah. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di tengah heningnya malam-malam terakhir bulan suci Ramadan 2026 ini, Kartika dan Habib Usman justru tertangkap kamera melakukan sebuah aksi nyata yang begitu menyentuh hati. Tepat di momen berburu malam Lailatul Qadar, mengadakan acara dengan mengundang para jamaah Majelis bin Yahya yang dipimpinnya. Selain mengadakan acara pengajian dan buka puasa bersama, Kartika Putri juga tak henti-hentinya mengingatkan para jamaah dan pemirsa di rumah agar tak kendor dalam mengejar malam ganjil di sisa akhir bulan Ramadan. Kartika menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki ibadah, meskipun di awal bulan puasa mungkin kita masih merasa kurang maksimal. Dengan penuh kelembutan, Kartika mengajak para muslimin dan muslimah untuk tidak terlalu sibuk mengurus dapur atau baju lebaran di malam-malam terakhir, melainkan lebih fokus membujuk Allah melalui doa, sholat taubat, dan sholat hajat agar dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Selain itu, Kartika Putri masih di momen yang sama juga mengungkapkan alasannya mundur dari dunia entertainment yang telah membesar namanya. Pasalnya, setelah kurang lebih 8 tahun berumah tangga dan menuntut ilmu agama dan mendampingi Habib Usman, Kartika menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini bukanlah lagi mencari panggung untuk menghibur atau sekadar muncul di publik, melainkan menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini sudah kegiatan Habib yang sudah Habib lakukan kurang lebih 21 tahun. Jadi sebelum periode aku pun ini sudah diistiqomahkan oleh Habib. Jadi aku cuman membantu, mensupport juga kegiatan ini yang memang sudah menjadi agenda bulan Ramadan. Setiap malam 27 Ramadan kita selalu menyiapkan buka puasa di sini dan tarawih berjamaah. Kenapa orang mungkin berpikirnya kayak kok 27 aja? Karena biasanya 21 sudah ada di rumah habaib. Tempat-tempat yang lain. Kita alhamdulillah kebagiannya tanggal 27 gitu. Biar nggak bentrok, jadi jamaah bisa ke sana gitu. Dan alhamdulillah kita juga buka puasa bersama, kita juga tarawih bersama dari sholat maghrib buka puasa, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, lanjut lagi tarawih dan doa malam ganjil di bulan suci Ramadan. Tujuannya pasti ingin mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Dan luar biasanya Habib selalu ngajarin untuk gimana caranya kita bujuk Allah untuk Ramadan ini ibadah kita diterima dan Allah izinkan kita sampai ke Ramadan berikutnya. Sebenarnya ya
ya udah nggak ada manfaatnya juga untuk aku muncul di publik kan, untuk apa sih gitu. Tapi kalau seandainya masih bisa memberi manfaat, kenapa enggak? Jadi ya ini karena izin suami boleh duduk di sini ya bismillah gitu. Jadi kayak lebih kemanfaatan aja sih. Kalau dulu kan fokusnya beda, maunya menghibur. Kalau sekarang fokusnya bermanfaat gitu. Lebih ke orang tuh masih bisa punya pahalanya masing-masing di porsinya masing-masing. Buat aku untuk tampil kayaknya udah nggak ada manfaatnya nih, berarti aku bisa manfaat di tempat yang lain. Dan meskipun ia sering terlihat mendampingi sang suami dalam berbagai syiar keagamaan, Kartika tetap dengan rendah hati menolak jika dirinya disebut sebagai seorang pendakwah. Ia lebih nyaman menyebut aktivitasnya sebagai ajang sharing atau berbagi pengalaman sesama muslimah. Karena baginya ia masih jauh dari kata pantas untuk menyandang gelar ustazah. Komitmennya sudah bulat, yakni menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya dan pendukung utama bagi jalan dakwah sang suami hingga akhir hayat. Kalau Kartika insya Allah sharing. Belum yang namanya ceramah itu kan mereka yang harus ada dalam pendidikan, pengajaran, dan dari kecil emang udah terbiasa di pesantren dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini walaupun udah 8 tahun Kartika menuntut ilmunya Allah, belajar dari saya dan guru-gurunya juga banyak, tapi tetap sharing. Ya, karena belum pantas. Enggak, Siapa yang ikut dakwah? enggak ada. Ikut nunggu di mobil maksudnya. Kartika itu sekali lagi cuman sharing doang, banyak ilmu yang Kartika dapat bisa disampaikan lagi dan juga menjadi sharing dalam kehidupannya, dan semoga ada hikmah yang bisa diambil. Intinya seperti itu. Dakwah terhadap anak-anak itu lebih penting. Iya, karena buat aku Habib, alhamdulillah Allah kasih ilmu, Allah kasih kemudahan, jamaahnya banyak, sehingga Habib sudah yang memenuhi kewajiban untuk dakwah luas. Lebih lanjut pemirsa, meski kurang lebih 8 tahun berumah tangga, masih terlihat keromantisan dari pasangan ini, di mana dalam sebuah wawancara dengan Habib Usman secara terang-terangan memuji Kartika Putri sebagai sosok istri idaman yang sangat salehah. Lantas, seperti apa respon Kartika ketika mendapatkan pujian dari sang suami? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di balik ketegasan Habib Usman bin Yahya dalam menyampaikan syiar dakwah, tersimpan sebuah gurat kekaguman yang begitu besar terhadap sosok sang istri, Kartika Putri. Bahkan dalam sesi wawancara dengan Habib, secara terang-terangan tak segan melayangkan pujian setinggi langit dengan menyebut Kartika sebagai sosok istri idaman yang sangat solehah. Bagi sang Habib, Kartika bukan hanya sekadar pendamping hidup, melainkan representasi dari sosok wanita dambaan bagi setiap laki-laki soleh di luar sana. Karakter Kartika yang kini kian lembut dan senantiasa berusaha memperbaiki diri juga telah memberikan warna baru yang penuh keberkahan dalam mahligai rumah tangga mereka, yang kini kian harmonis dan jauh dari isu miring. Di samping itu, agaknya banyak yang bertanya-tanya, adakah kesulitan bagi Habib Usman dalam membimbing Kartika Putri yang dahulu begitu akrab dengan dunia hiburan yang glamour? Namun, dengan penuh ketulusan, Habib mengungkapkan bahwa mendidik Kartika bukanlah hal yang sulit, karena sang istri memiliki sifat yang senantiasa mendengar dan patuh pada arahan suami tanpa banyak membantah. Habib memandang bahwa perubahan besar pada diri Kartika, termasuk konsistensinya dalam mengenakan niqab atau cadar, bukanlah semata-mata karena pengaruh manusia, melainkan murni hidayah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kartika sosok wanita solehah, wanita yang baik, wanita idaman, dan wanita yang diharapkan oleh banyak laki-laki soleh. Masya Allah. Tabarakallah, amin. Karakternya bagus, Masya Allah, luar biasa. Kalau Habib tuh orangnya selalu percaya bahwa ucapan itu doa.
Kalau ditanya Kartika itu sebetulnya nggak ada satupun yang perlu dikritik karena udah perfect. Udah Masya Allah. Jadi ada kalanya kita sebagai seorang laki-laki harus memahami, menghormati, memuliakan adalah bentuk perintah Rasulullah, sehingga di dalamnya ada feedback kebaikan untuk kita sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nggak ada susahnya, karena hidayah itu milik Allah dan Allah yang menggerakkan hati manusia. Jadi sebetulnya bukan manusia yang menggerakkan, tapi Allah yang menggerakkan dengan jalan dan kehendaknya Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.